Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Akaza, sang iblis bulan atas peringkat ketiga yang akhirnya mati setelah melalui pertempuran sengit yang cukup panjang. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 157 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 157 ini pertempuran Tanjiro dan Giyu melawan Akaza telah usai. Di sisi lain, ganti Kanao yang akan bertarung melawan Doma, sang iblis bulan atas peringkat kedua. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Akaza yang perlahan tubuhnya menghilang menjadi debu. Setelah mengikhlaskan kekalahan tersebut, dia seperti kembali pulang dan bertemu dengan ayahnya yang berada di desa. Akaza juga disambut oleh istri dan gurunya di luar pintu dojo. Dengan luapan rasa penuh ketenangan, Akaza memeluk istrinya di dalam kobaran api yang besar. Dan akhirnya tubuh iblis bulan atas tersebut benar-benar lenyap tak tersisa. Tanjiro yang melihat hal itu merasa jika akhirnya pertempuran panjang mereka jalani telah berakhir. Dengan kondisi kesadaran yang semakin menghilang, pendekar pedang itu berkata jika mereka harus segera bergegas ke tempat Tamayo-san berada. Namun tidak lama kemudian, pemburu iblis tersebut pingsan. Giyu yang melihat hal itu merasa jika kondisi dari Tanjiro memang telah mencapai batasnya. Pilar air tersebut juga merasa mau pingsan. Tapi dengan sigap, sambil menahan pedangnya sebagai penyangga, Giyu mencoba untuk tetap bertahan. Setelah kejadian itu, para gagak pemburu iblis menyebar ke berbagai sudut benteng dan menginformasikan kepada para pendekar pedang yang lain jika Tanjiro dan Giyu telah mengalahkan iblis bulan atas peringkat ketiga. Dan karena kelelahan membuat mereka berdua mengalami pingsan. Scene berpindah ke Kokushibo, sang iblis bulan atas peringkat pertama. Di dalam salah satu ruangan dari benteng dimensi tanpa batas, iblis bulan atas tersebut merasa jika keberadaan dari Akaza telah benar-benar menghilang. Kokushibo merasa kecewa dengan kekalahan rekannya tersebut. Menurutnya, iblis bulan atas itu juga tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Kokushibo mengakui jika sebenarnya Akaza telah membuka jalan menuju puncak yang lebih tinggi. Tapi sayangnya, iblis itu telah mengabaikan kesempatan tersebut. Sambil menambah beberapa pilar yang ada di hadapannya, Kokushibo merasa jika Akaza memang benar-benar lemah. Setelah itu, scene kembali berpindah. Kali ini ke Doma, sang iblis bulan atas peringkat kedua. Dia juga terkejut dan ikut merasakan jika Akaza baru saja mati. Beberapa saat barusan, Doma merasakan hal yang aneh kepada iblis bulan atas tersebut. Menurutnya, Akaza seakan menjadi makhluk yang berbeda. Tapi sambil tersenyum, Doma tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Dia kembali menanyai pendekar pedang yang ada di hadapannya tersebut tentang siapa namanya. Kanao yang masih emosi dengan apa yang iblis bulan atas tersebut lakukan mengatakan jika dia adalah adik dari Kocho Kanae dan Kocho Shinobu. Mendengar pengakuan tersebut membuat Doma merasa bingung sendiri, karena menurutnya jika dilihat dari postur tubuh, sepertinya mereka bertiga tidak memiliki hubungan darah. Tapi sambil tersenyum, Doma tidak mempedulikan soal itu. Baginya melupakan gadis muda itu memanglah sangat enak. Dia sedikit menyesalkan soal kematian dari Akaza, karena sebelumnya iblis bulan atas tersebut tidak pernah sekalipun memakan wanita. Padahal Doma sudah memberitahu kalau wanita itu memiliki banyak nutrisi, apalagi bagi wanita-wanita yang sedang mengandung. Dan para iblis jadi semakin kuat dengan memakan manusia jenis seperti itu. Sayangnya tidak hanya menolak tawaran tersebut, Akaza juga tidak mau membunuh wanita-wanita itu. Dan bagi Doma, hal tersebut menjadi semakin tidak adil. Di sisi lain, Muzan sama memberikan kebebasan kepada iblis bulan tersebut untuk melakukan hal itu sampai akhir. Menurutnya, Akaza terlalu diperlakukan spesial, karena dia juga dipekerjakan untuk tujuan tertentu. Karena yang mendengar cerita itu masih dalam kuda-kuda bertarungnya. Sambil merasa sedih dan mulai meneteskan air mata, Doma merasa berkabung atas kematian sahabatnya tersebut. Tapi Kanao meminta iblis itu untuk menghentikan kebohongan yang Doma perbuat. Doma yang mendengar hal itu bingung dengan apa yang mendengar pedang itu maksudkan. Kanao sebenarnya tahu kalau setiap perkataan yang Doma ucapkan hanyalah omong kosong, karena dia sama sekali tidak merasa sedih. Meski sahabatnya sudah tewas, tapi warna di wajah iblis itu sama sekali tidak berubah. Darah dalam wajah Doma tidak berkurang, dan pipinya seperti tidak memerah karena suatu amarah. Doma mengaku jika hal tersebut bisa terjadi karena dia adalah seorang iblis.
Kanao kembali menjelaskan jika mata seorang iblis memanglah selalu lembab, sehingga membuat mereka tidak perlu berkedip. Tapi untuk perbedaan darah di dalam tubuh, mereka tetap sama seperti manusia. Dan oleh karena itulah, warna wajah mereka harusnya juga bisa berubah. Kanao bercerita jika di saat-saat terakhir kematian gurunya, Kanae-san memberitahu kalau dia sebenarnya merasa kasihan kepada Doma, karena iblis itu sama sekali tidak merasakan apapun. Kanao menjelaskan jika setiap orang yang lahir di dunia ini merupakan hal yang normal, seperti kebahagiaan, termasuk hal yang membuat tubuh mereka terguncang seperti amarah dan kesedihan. Tapi Kanao merasa jika Doma tidak memahami perasaan tersebut. Beruntung iblis itu adalah orang yang pintar, makanya dia bisa menutupi itu dengan mengatakan kebohongan. Doma berpura-pura bahagia atau sedih, dan itu hanya untuk menyembunyikan fakta bahwa hatinya tidak bisa merasakan apapun. Doma yang mendengar penjelasan itu hanya terdiam. Kanao kembali berkata jika menurutnya, iblis itu tidak pernah merasakan apapun, termasuk kebahagiaan, kesenangan, dan kepahitan. Sehingga kenyataannya membuat Doma seperti tidak lebih dari sekedar cangkang kosong saja. Sambil tersenyum seperti meremehkan, Kanao merasa jika hal tersebut begitu lucu dan sangat bodoh sekali. Dia kembali bertanya kepada Doma. Mengetahui hal tersebut, lalu untuk apa iblis itu dilahirkan? Doma yang ditanya seperti itu mengaku jika selama ini dia telah berbicara dengan berbagai macam perempuan. Sambil menunjukkan wajah seperti kesalnya itu, Doma merasa jika baru kali ini saja dia bertemu dengan wanita yang memiliki kata-kata kejam seperti Kanao tersebut. Iblis itu bertanya, kenapa sampai Kanao begitu tega mengatakan hal semacam itu? Sambil menunjukkan raut muka kesalnya tersebut, pendekar pedang itu memberitahu kalau dia begitu membenci Doma. Kanao menambahkan jika dia ingin sekali memenggal kepala iblis itu dan segera mengirimnya ke neraka. Sambil tersenyum, Kanao meminta izin untuk memperbaiki apa yang dia katakan sebelumnya. Doma sebenarnya tidak terlalu pintar, melainkan dia hanyalah aib dan hidupnya juga tidak berarti pula. Jadi pendekar pedang itu meminta iblis tersebut untuk lebih baik mati saja. Namun dengan cepat menggunakan kipasnya, Doma langsung mencoba menebas Kanao dari belakang. Tapi pendekar pedang itu berhasil menghindar dengan cara menunduk. Lalu dengan sigap dia langsung menyerang balik Doma dan menebas perut iblis bulan atas tersebut. Doma tidak tinggal diam. Dia kembali mencoba menyerang Kanao menggunakan serbuk esnya dan membukukan area pertempuran. Namun Kanao berhasil menghindari serangan itu, lalu melompat menjaga jarak dengan iblis bulan atas tersebut. Doma yang baru diserang itu merasa jika reaksi serangan dari pendekar pedang tersebut jadi bertambah cepat dibandingkan sebelumnya. Menurutnya, Kanao seperti mulai terbiasa dengan kondisi pertempuran yang terjadi. Bahkan dia juga tidak menghirup serbuk es yang Doma hembuskan. Doma merasa, meski dia diberi pesan oleh gurunya tadi untuk tidak bernafas, tapi itu tetaplah sulit untuk dilakukan. Apalagi di tengah kondisi pertarungan sengit yang akan mereka jalani. Doma memiliki firasat jika gadis yang ada di hadapannya ini bisa jadi lebih kuat dari pilar serangga yang dia makan sebelumnya. Akhirnya pertempuran Kanao melawan Doma akan segera dimulai. Apakah pendekar pedang itu akan mampu menghadapi iblis bulan atas tersebut? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 157 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 157 yang edisinya memperlihatkan Kanao yang berhasil menghindari serangan yang Doma lancarkan. Bahkan pendekar pedang itu juga berhasil melukai iblis bulan atas tersebut dengan cukup telak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosial media Mimin juga guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari NQ yang rampas, mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.